والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Untuk masalah setoran matanya insyaallah taala ditunda, antum setorkan sendiri dengan sesama pasangannya barakallahu fikum, dan diulang-ulang terus biar mutqin. Jangan ditinggalkan, karena hafalan ini kalau ditinggalkan tentunya akan lupa. Kita semuanya merasakannya. Kita lihat di sini. Barakallahu fikum. Qala al-mu'allifu asbahullah. Kita masih berada pada seputar pembahasan mengenai masalah marfu', ya enggak? Marfu', mauquf. Itu pembahasan yang sekarang kita masih berada di atasnya. Kita lihat barakallahu fikum. Kesimpulannya kemarin, ucapan sahabat itu hujjah ataukah bukan? Pendapat yang rajih, hujjah manakala terpenuhi 3 syarat. Terpenuhi 3 syarat. Syarat pertama, apa syarat pertama? Ketika tidak berseberangan dengan nas atau dalil. Syarat yang kedua tatkala sahabat tersebut dari kalangan ahlul ilm atau fuqaha. Paham ya? Yang ketiga, syarat yang ketiga, hendaknya tidak menyelisihi ucapan sahabat yang lainnya. Paham maksudnya ya? Itu 3 syarat kemarin dikatakan bahwasanya qaulus sahabi hujjah, walaupun dengan adanya khilaf, tapi itu yang dirajihkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih, wa mal hukmu fima idza qala tabi'in, ya kan? Wa mal hukmu fima idza qala tabi'i minas sunnah kadza hal lahu hukmur rafa' aw la. Sekarang kalau yang berkata itu tabi'in, kalau ada tabi'in mengatakan termasuk bagian dari sunnah seperti ini, ucapan tabi'in ini dikatakan marfu' ataukah tidak? Marfu' itu kan sampai kepada Rasulullah istilahnya. Wa ma udhifa lin nabiyil marfu'u wa man tabi'in huwal maqtu'u. Yang disandarkan kepada Rasulullah itu marfu' namanya. Adapun yang disandarkan kepada tabi'in namanya maqtu'. Kalau sandarkan bersahabat namanya mauquf. Sekarang kalau tabi'in ada yang mengatakan termasuk bagian dari as-sunnah seperti ini, itu hukumnya marfu' atau tidak? Kita lihat. Naqul qad ikhtalafa al-muhaddisun fi dzalik. Ahlul hadis telah berselisih. Faminhum man qala, di antara mereka ada yang mengatakan innahu mauquf. Ada yang mengatakan mauquf tabi'in. Wa laysa min qismil marfu', bukan termasuk pembagian atau bagian dari marfu'. Li'anat tabi'innya lam yudrik an ahdan Nabi SAW. Perhatikan baik-baik. Dikarenakan tabi'in itu tidak menjumpai zaman Rasulullah SAW. Tabi'in itu yang dijumpai zaman siapa? Sahabat. Falidzalika la nastati' an naqul. Oleh karena itu kita enggak mampu untuk mengatakan innama sammahu sunnah faya'ni bihi sunnatan Nabi SAW. Kita enggak bisa memastikan. Kalau ada orang tabi'in mengatakan termasuk sunnah seperti ini, itu kita enggak bisa mengatakan ini pasti dari Rasulullah. Kenapa enggak bisa? Karena antara tabi'in dengan Rasulullah itu ada selang di situ. Tahu selang enggak antum? Ada selang di situ. Selang apa maksudnya? Selang waktu. Paham ya? Ada selang waktu di situ ya. Barakallahu fikum. Berapa generasi di situ? 1 generasi sahabat. Ya enggak? Generasi pertama kan sahabat, kedua tabi'in, ketiga atba'ut tabi'in. Kalau ada tabi'in mengatakan misalkan Imam Malik, Imam Syafi'i misalkan, atau yang jauh-jauh ya misalkan, atau Muhammad bin Sirin aja udah. Muhammad bin Sirin tabi'in bukan? Tabi'in. Mengatakan termasuk sunnah seperti ini, bisa enggak kita pastikan ini pasti dari Rasulullah? Bisa enggak? Enggak bisa. Karena harus melalui sahabat dulu. Kita lihat ini kata beliau. Li'anat tabi'iyya lam yudrik ahdan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tabi'in itu tidak menjumpai zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falidzalika la nastati' an naqul inna ma sammahu sunnah faya'ni sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita enggak mampu untuk mengatakan apa yang dikatakan oleh tabi'in ini adalah sunnah, kemudian yang diinginkan adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal yuhtamal an yurida sunnatus sahabah. Bisa jadi yang diinginkan oleh tabi'in tadi adalah sunnahnya para sahabat. Kan lain nanti. Barakallahu fikum. Wa qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan bal huwa marfu'un, bahkan marfu' bisa, lakinnahu mursalun munqati'.
marfu' tapi mursal munqati'. Ya otomatis enggak diterima kan? Mursal munqati' lagi, terputus sanadnya. Ya enggak? Karena antara tabi'in sampai ke Rasulullah itu ada sahabat. Nah, sahabat ini harus disebutkan, kalau enggak nanti munqati' di situ. Nah, barakallahu fikum. Li'annahu saqata minhu sahabi, ya enggak? Karena apa? Karena barakallahu fikum hilang darinya sahabat. Maksudnya hilang dari tabi'in itu jalur sahabat ini. Paham belum? Sudah kita lewati antara munqati' dan mu'dal, bedanya apa Abdul Aziz? Munqati' dan mu'dal dua-duanya min qismidz dhaif, termasuk bagian dari hadis dhaif. Apa munqati' apa mu'dal, bedanya apa? Bedanya apa Abdurrahman? Mu'dal itu terputus sanad tapi dalam keadaan apa? Beruntut. Kalau munqati' tidak beruntut atau alias selang-seling. Haddatsana alif. Haddatsana ta. Haddatsana jim. Nah, ini terputus sanadnya, ba hilang, sa hilang. Selang-seling atau enggak? Namanya apa? Munqati'. Kemudian ada haddatsana alif. Qala haddatsana jim. Alif jim. Ba ta apa ya? Ba ta sa. Haddatsana alif, qala haddatsana sa. Nah, yang terputus sanadnya dua secara beruntut. Ba sama ta. Namanya apa? Mu'dal. Paham belum? Paham belum antum? Asif. Apa bedanya tadi? Ulangi lagi. Kalau mu'dal terputus sanadnya secara beruntut atau beruntun? Beruntut atau beruntun? Sama aja ya, enggak masalah ya, Pak. Kalau munqati' secara selang-seling tidak beruntut atau tidak beruntun. Beruntut atau beruntun yang benar? Yang benar. Yang benar beruntut atau beruntun? Beruntut. Kalau beruntun lain lagi. Ya, mirip ya. Mirip cuman beruntut itu maksudnya berurutan itu ya, beruntut. Nah, Allah musta'an. La ba'as, khair insyaallah. Nah, kita lihat di sini barakallahu fiikum dikit lagi. Yakunul muradu bis sunnah indahu hiya sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau menurut sebagian ulama ini, berarti sunnah yang diucapkan tabi'in tersebut adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa umuman fa'ala kilal qaulain, secara umum berdasarkan dua ucapan tersebut atau masing-masing dua ucapan tersebut, in kana mursalan, kalau seandainya mursal fa huwa dhaif. Jelas, mursal dhaif. Wa dzalika li adam ittisalis sanad, karena tidak bersambung sanadnya. Sudah kita lewati kan? Nah, awwaluha sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadda au yu'al. Intinya bersambung sanadnya gitu loh. Wa idza kana mauqufan, kalau dikatakan mauquf fa huwa min babi qaulis sahabi au fi'lih. Kalau mauquf jelas enggak masalah, tapi dalam bab apa? Ucapan sahabat atau perbuatannya mauquf. Wa qad taqaddama al-khilafu fi hujjiyyati qaulis sahabi, dan sungguh telah lewat perselisihan mengenai hujjahnya ucapan sahabat itu hujjah atau bukan, wa bayani khilafih, dan juga penjelasan perselisihan di dalamnya, wa anal qaulas sahiha huwa annahu hujjatun bi thalathati syurutin, dan bahwasanya ucapan yang sahih, pendapat yang sahih, ucapan sahabat itu hujjah dengan 3 syarat. Ucapan sahabat itu hujjah dengan 3 syarat. Sudah ketemu belum? Belum ketemu? Tunjukkan di mana? Kasih tahu. Dengan 3 syarat, perhatikan baik-baik. 1, an yakuna sahabiyyun min fuqaha'i sahabah. Ini penting ya. Syaratnya sahabat tersebut termasuk ahlu fikihnya para sahabat. Syaratnya. Yang kedua, alla yukhalifa nassan. Hendaknya tidak menyelisih nas atau dalil Al-Qur'an atau As-Sunnah. Yang ketiga, alla yukhalifa qaula sahabiyyin akhar. Yang ketiga, hendaknya tidak menyelisih ucapan sahabat yang lainnya. Mohon insyaallah ini ya. Na'am barakallahu fikum. Fa in kana laysa min fuqaha'is sahabah fa qawluhu laysa hujjah. Kalau seandainya ucapan sahabat tersebut bukan termasuk ahli fikihnya para sahabat, ucapannya bukan hujjah. Wa in kana min fuqaha'ihim walakin khalafa nassan. Kalau seandainya sahabat tersebut termasuk ahli fikihnya para sahabat tapi menyelisih nas dalil, fal ibrah bin nas. Yang diambil patokan adalah dalilnya. Wala ibrata biqaulih, tidak dianggap ucapannya. Paham belum nih? Ini penting sekali nih. Kalau seandainya dia ahlul ilm, ahlu fikihnya para sahabat kok menyelisih dalil, seperti ijtihadnya siapa masalah ini? Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ijtihad, kalau jenggot sudah agak memanjang kemudian barakallahu fi kurang lebihnya atau genggam, itu boleh dirapikan, dipotong.
Nah, menyelisih nas atau enggak ucapan tersebut? Menyelisih dalil yang Rasulullah mengatakan apa? Qasus syawarib wa arhul liha. Paham enggak? Nah, cukurlah kumis-kumis kalian dan panjangkanlah jenggot kalian. Nah, sekarang kita lebih mengedepankan ijtihadnya Ibnu Umar atau mengedepankan nas atau dalil? Dalil. Itu panjangkan jenggotnya enggak perlu dicukur. Lah kalau panjang sampai di pusar bagaimana Ustaz? Biarkan. Selama tidak mengganggu biarkan. Paham ya? Nah, kalau seandainya sampai mengganggu itu baru boleh dikurangi kalau mengganggu. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Tapi kalau enggak mengganggu biarkan. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah, dikit lagi. Kata beliau di sini, wa in kana min fuqaha'is sahabah wa lam yukhalif nassan walakin khalafahu sahabiyyun akhar. Kalau ternyata ucapan sahabat tersebut termasuk ahli fikihnya para sahabat, tidak menyelisih dalil, tapi menyelisih na'am barakallahu fikum sahabat yang lainnya, fa innana natlubul murajjah. Nah, barakallahu fikum, maka apa? Maka kita meminta atau mencari murajjah, mencari faktor yang menguatkan. Paham ya? Mana yang kuat itu? Antara dua sahabat ini. Sahabat yang A atau yang B? Yang kuat. Kalau yang kuat itulah yang diambil. Paham ya? Jadi kalau seandainya sahabat ini berucap dan dia termasuk ahli fikih, tidak berseberangan dengan dalil, tapi menyelisih ucapan sahabat yang lainnya. Dicek antara ucapan dua sahabat ini mana yang kuat itu loh, mana yang rajih. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kata beliau, kadzalika minal marfu' hukman idza nusiba syai' ila ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam faqil. Demikian pula termasuk marfu' secara hukum adalah apabila disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dikatakan apa? Disandarkan kepada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dikatakan kanu yaf'aluna kadza fi ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam fa hadza minal marfu' hukman. Nah, perhatikan kalau sahabat ada yang menyandarkan seperti ini, dahulu mereka mengerjakan seperti ini di zaman Rasulullah SAW, maka ini dikatakan marfu' secara hukum. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, para sahabat melakukan seperti ini di zaman Rasulullah dan Rasulullah enggak mengingkari kan, ini marfu' secara hukum. Nah, wa amsilatuhu katsiratun, contohnya banyak sekali. Kita ambil terakhir ini. Misal qauli Asma binti Abi Bakrin, seperti ucapan Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anhu. Nah, barakallahu fikum. Naharna fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam farasan fil Madinah wa akalnahu. Nah, barakallahu fikum, artinya apa? Kami dahulu menyembelih di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farasan. Apa farasan itu? Unta atau apa? Kuda. Nah, dahulu kami menyembelih di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuda di kota Madinah dan kami pun memakannya. Ini dalil menunjukkan bahwasanya apa? Perbuatan tersebut saat itu Rasulullah menyaksikan, nah barakallahu fikum, dan juga tidak mengingkari, ini marfu' secara hukum. Marfu' secara hukum. Dan yang namanya faras yaitu kuda, hukumnya apa? Halal, dagingnya halal, enggak masalah. Barakallahu fikum. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.